Hai teman-teman, izin perkenalkan, saya Yoyo. Saya dari mahasiswa Institut Budi Utomo Nasional. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang perencanaan usaha empek-empek dos. Nah, di sini ada saya buat pendahuluan di mana perkembangan zaman saat ini mempengaruhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang terus berubah mengikuti tren terbaru. Nah, dari mulai tren membuka suatu bisnis pakaian hingga makanan, nah, bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang memiliki peluang besar dan hasil yang menjanjikan bagi pelaku usahanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba usaha jualan pempek dos. Di mana pempek dos ini merupakan makanan khas dari Palembang. Kenapa saya mencoba buka usaha berjualan pempek dos? Karena di tempat saya memang belum ada yang berjualan pempek dos ini. Nah, visi dari perencanaan usaha pempek dos ini adalah saya ingin menjadikan pempek dos ini terkenal khususnya di daerah saya dan mampu bersaing dengan makanan dari luar sana. Adapun misinya yaitu ingin memberikan inovasi untuk produk pempek dos ini agar lebih banyak varian, selalu menjaga kualitas produk dan mengutamakan kualitas pelayanan. Nah, di sini ada gambaran usaha. Nah, pempek dos yang saya buat ini memakai bahan telur ayam dan tidak menggunakan ikan, di mana pempek dos ini akan saya jualan nanti bersama istri. Kami akan mencoba berjualan di sebuah kios depan rumah. Nah, pempek dos ini yang nanti saya akan jual menyediakan paket mentah dan matang, mengikuti permintaan konsumen. Dan ini saya coba perlihatkan pempek dos yang sudah saya buat. Nah, ini adalah pempek dos yang mentah, dan ini adalah pempek dos yang matang. Nah, di sini ada aspek pemasarannya. Untuk pemasaran pempek dos ini, saya akan menggunakan kios yang kami siapkan dan mempromosikannya di media sosial kami. Nah, target dari pelanggan Pempedos ini dalam segi usaha tidak ada batasan usia karena telah kita ketahui mengkonsumsi makanan pempek tidak ada dampak yang merugikan sehingga cocok dinikmati semua golongan usia. Nah, kemudian ada aspek organisasi. Nah, saya coba untuk perencanaan usaha yang saya jalani ini, saya coba menamakan nama usaha itu yang Pempek Dos, jenis usaha warung Pempek Dos, alamat usahanya itu kebetulan saya berada di Jalan Raya Bendungan Jati Gede. Nah, usaha Pempek Dos ini hanya saya dan istri yang nanti akan menjalankannya. Nah, kemudian ada aspek produksi. Nah, pemilihan tempat atau lokasi sangatlah penting. Nah, apabila kita salah menentukan lokasi atau tempat, maka akan berakibat buruk dalam usaha. Karena memang penempatan lokasi ini memang sangatlah penting ya. Jadi kita harus memilih benar-benar lokasinya itu memang strategis. Nah, lokasi usaha yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha, karena lokasi akan dijadikan suatu tempat berjalannya suatu usaha. Proses produksi dipengaruhi oleh bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan dana yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan usaha tersebut. Nah, untuk usaha yang insya Allah kami akan jalankan dalam pembuatan pempek dos ini, di sini saya mencoba alat-alat produksi yang kami butuhkan, yang kami pakai dalam proses pembuatan pempek dos adalah seperti ini. Ada gas sebagai bahan bakar, kompor gas untuk merebus adonan pempek dan menggorengnya, ada kuali, minyak goreng, timbangan, spatula, sarung tangan, baskom, nampan, panci, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada bahan pempeknya itu sendiri. Di sini saya akan mencoba untuk pembuatan pempek dalam ukuran 1 kilogram. Nah, untuk takaran 1 kilogram, saya membutuhkan tepung terigu
1 kilo, telur ayam 20 butir, yaitu 4 untuk adonan dan 16 untuk isiannya. Nah, kemudian kita butuh tepung tapioka 1006, kurang lebih 1600 gram, kemudian air 1600 mili. Nah, itu kemudian nanti isi air ini akan dididihkan. Nah, kudus ada kaldu bubuk kurang lebih 2 sendok makan, minyak goreng 16 sendok makan, garam kurang lebih 4 sendok makan, bawang putih 16 siung nanti dihaluskan, dan bakso kecil secukupnya untuk isian. Itu tergantung selera apa variannya mau apa aja. Kemudian ada untuk bahan kuah cuka. Bahan kuah cuka kita butuh cabai keriting yang merah itu kurang lebih 12 buah. Nanti dihaluskan ya sesuai selera berapa buah cabenya. Nah, untuk cabai rawit kalau saya gitu memakai 20 buah itu dihaluskan, bawang putih 32 siung dihaluskan, gula merah kurang lebih 800 gram, air 2 liter, gula pasir 20 sendok makan, asam jawa 2 sendok makan, dan garam 2 sendok makan. Nah, kemudian untuk bahan pelengkap ini bisa digunakan untuk toppingan dari si empek-empek tersebut. Nah, di sini kami membutuhkan mie kuning secukupnya untuk campuran pepek dos, terus ada timun mentah secukupnya, dan ada juga plastik untuk tempat cukanya nanti ya, untuk plastik mika juga untuk tempat pepek dos untuk kalau misalnya eh, beli dalam paket mentah untuk mau dibawa pulang atau dilipit. Kemudian, nah di sini saya akan mencoba memaparkan cara pembuatan pempek dosnya. Nah, yang pertama adonan pempek dos dari bahan adonan yang di atas tadi bisa menghasilkan 60 pieces pempek dos. Nah, saya buat 40 pieces isi telur, 10 isi bakso dan 10 lenjer. Itu sesuai selera sih. Itu dari 1 kilo tepung terigu yang tadi saya share untuk bahan-bahannya. Nah, pertama itu kita siapkan wadah. Nah, masukkan tepung terigu, kaldu bubuk, dan garam, lalu aduk rata. Nah, kemudian tambahkan air panas, air yang tadi dididihkan itu, aduk rata dengan spatula atau alat yang bisa untuk mengaduk, lalu masukkan telur yang sudah dikocok, bawang putih yang sudah dihaluskan, dan minyak goreng, aduk kembali sampai merata. Nah, setelah keadonan tercampur rata, masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Lalu uleni dengan tangan, pakai sarung tangan atau tangan dalam kondisi bersih, sampai kalis atau dapat dibentuk. Nah, kemudian kocok telur untuk isian, tambah sedikit garam. Nah, bagi adonan menjadi 3 bagian. Kalau sudah adonan tersebut sudah kalis, dibagi menjadi 3 untuk empek-empek dos isi telur, bakso, dan lenjer. Nah, kemudian bentuk empek-empek sesuai varian yang mau kita buat sampai selesai. Nah, apabila sudah tercetak atau terbentuk empek-empeknya, kita didihkan air dalam panci atau wajan untuk merebus empek-empek yang sudah dibuat berbagai varian. Nah, lalu setelah mengapung ke permukaan si empek-empek tersebut, angkat dan tiriskan. Nah, empek-empek siap dipasarkan, siap untuk digoreng atau dijual mentah. Nah, ini saya sharing juga cara untuk pembuatan air cukanya. Di sini kita siapkan wadah untuk merebus air cukanya, didihkan air, masukkan gula merah, gula pasir, asam jawa, garam, dan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk sampai mendidih dan benar-benar matang. Nah, setelah mendidih dan matang, matikan api dan saring ampasnya, biarkan air cuka dingin dengan siap dipakai. Itu lebih mudah sih cara pembuatan air cukanya, dan bahannya tadi udah kita share. Kemudian ada aspek keuangan. Nah, dalam setiap bisnis atau membuka usaha tidak lepas dari yang namanya aspek keuangan. Dalam kata lain, kita butuh modal untuk melakukan usaha tersebut. Nah, dalam pembuatan pempek dos ini kebetulan saya pakai modal sendiri dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini adalah eh, untuk harga yang sekarang ya kita tidak tahu harga-harga besok itu udah berubah atau bagaimana. Kemungkinan ada yang turun harga ataupun ada yang naik. Kita sesuaikan untuk kebetulan saya sesuaikan harganya dengan harga yang sekarang. Di sini udah saya rincikan nih. Untuk tepung terigu, telur ayam, tapioka, banyak bawang putih dan sebagainya. Kemudian
Nah, dari rincian di atas itu modal yang terpakai itu kisaran 153.000 untuk 1 kilo pembuatan empek-empek. Harga menyesuaikan ya yang udah saya bilang tadi. Disarankan kita belanja sih di bahan-bahan tersebut kita di grosiran ya, biar kita mendapatkan suatu biaya yang ringan. Untuk takaran di atas, saya bisa menghasilkan 60 pieces empek-empek dos, 40 pieces isi telur, 10 pieces isi bakso, dan 10 pieces lenjer. Nah, saya menjual per piecesnya itu empek-empek dos isi telur dengan harga 4.000 per pieces. Nah, isi bakso 4.000 per pieces dan lenjer itu 3.500 per pieces. Nah, total penghasilan kotornya itu sebesar 235.000. Jadi, keuntungan yang didapat dari penjualan pepedos itu karena 1 kilo tersebut adalah 82.000. Ya, kebilang lumayan sih, masih ada untung gitu. Eh, Kemudian, nah, terima kasih. Mungkin hanya itu saya berbagi sharing tentang perencanaan usaha yang saya jalankan dan saya usahanya itu melakukan dalam penjualan atau pembuatan pempek dos. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.